Beberapa sekitar setahun ini kita banyak sharing dengan seminar-seminar. Jadi saya ada beberapa seminar yang saya ngisi dengan Ibu Irma, training. Ya memang Ibu Irma ini kalau saya lihat, saya juga dulu pernah di bank dan karena saya jadi lawyer adalah dia termasuk salah satu notaris yang memiliki kemampuan untuk men-sharing ilmu-ilmu hukum secara mudah. Jadi kalau kita selama ini beranggapan hukum itu susah, baca buku-buku Ibu Irma ini akan melihat bahwa hey, it's so simple. Ternyata gampang, walaupun memang kita tidak menjadi ahli, at least basic-basic atau prinsip-prinsip permasalahan dalam hukum kita bisa mengerti. Baik dari buku pertamanya dia sampai buku yang terakhir, gaya bahasanya sama. Yang saya anggap ini semacam terobosan, karena kalau saya lihat dari buku-buku hukum yang ada di Indonesia, mungkin buku-buku dari Ibu Irma ini yang bahasanya sangat merakyat, jangan merakyat apa, bahasanya mudah dimengerti, siapapun juga bisa mengerti. Saya sebagai kolega dan teman, saya menganggap Ibu Irma adalah seorang yang visioner, karena dia termasuk orang yang merasa hidupnya tidak berarti kalau dia tidak bisa sharing sesuatu ke masyarakat. Dan salah satu yang saya lihat adalah dia memiliki keinginan menulis yang banyak untuk membagi ilmu-ilmunya. Dan karena dia tahu tidak semua orang bisa mengerti dengan mudah permasalahan hukum, sehingga dia mencoba menulis buku-buku hukum dengan bahasa-bahasa mudah dan simpel. Dan ya saya cuma berpesan untuk Irma, kawan saya, jangan berhenti menulis karena ilmu Anda sangat banyak dan masih banyak orang yang bisa tercerahkan dengan buku-buku Anda. Saya mengetahui Ibu Irma itu dari blognya, dari banyak tulisan dan bukunya sebelumnya. Dan Bu Irma itu juga aktif sekali di Twitter melalui akun Twitter Irma Devita.com. Spiritnya dalam memasyarakatkan agar masyarakat itu melek hukum itu luar biasa, dan semoga sukses terus untuk Mbak Irma dengan karir dan juga keluarganya. Bukunya ringkas, mudah dipahami orang awam. Contohnya mengenai masalah perbankan, mengenai masalah pertanahan, yang sekarang yang lagi dibaca mengenai waris. Yang paling banyak dipakai di lapangan di kalangan perbankan dan pertanahan, di kalangan perbankan dan developer itu masalah pertanahan dan pengikatan kredit. Karena saya juga pernah menjalani sebagai praktisi hukum, jadi hampir semua bukunya sangat berguna. Apa yang disampaikan oleh Ibu Irma adalah hal yang sangat praktis dan simpel dan bisa diaplikasikan pada pekerjaan saya sehari-hari. Karena dia masih punya banyak cita-cita, semoga semua tercapai dan terus tetap berkarya. Kita menunggu buku-buku selanjutnya. Sebelumnya saya sudah menulis tentang berbagai macam panduan hukum praktis populer, di mana semuanya membahas tentang masalah-masalah yang aktual dan bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Saya sudah menulis mengenai hukum pertanahan, mendirikan badan usaha, terus kemudian akad syariah, yang keempat tentang jaminan perbankan, yang kelima tentang kicauan praktisi seputar perceraian terbatas. Dan saya pada waktu itu berpikir, apalagi ya saya yang belum tulis tapi saya memungkinkan dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itulah saya menulis tentang hukum waris. Dan hukum waris ini merupakan suatu hal yang masih sering menjadi polemik di masyarakat karena adanya
perebutan atau sengketa warisan, mengenai perbedaan sistem hukum waris dan mana waris yang digunakan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat perbankan, terus kemudian juga para praktisi hukum, apa acuannya, bagaimana cara menilai, bagaimana cara menghitung waris dan sebagainya. Di samping itu saya juga terinspirasi terhadap satu hadis yang menyatakan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa pelajarilah ilmu al-faraid karena itulah ilmu yang pertama kali akan dicabut pada saat aku meninggal nanti. Oleh karena itu pelajarilah dan ajarkanlah ilmu tentang al-faraid tersebut agar ilmu tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Begitu.